Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Jerkan Official di kesempatan sore hari ini. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menelusuri salah satu peninggalan kuno yang berada di Desa Cangu ya teman-teman. Tepatnya kita akan mereview atau menelusuri jejak kuno yang ada di tempat ini. Tepatnya kita ke Candi Surawana teman-teman. Nah, di tempat ini itu banyak sekali peninggalan-peninggalan berupa batu andesit yang seperti yang teman-teman lihat di depan. Nah, itu banyak lagi peninggalan-peninggalan seperti ini, dan ada candi juga yang ada di kawasan ini ya teman-teman. Jadi ikuti terus perjalanan saya hari ini dan jangan di skip-skip. Dan juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, cukup beri dukungan dengan cara seperti biasa, di like, di komen, di share, dan di subscribe tentunya. Dan juga yang belum subscribe, monggo di subscribe karena subscribe itu gratis. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di depan ini adalah beberapa reruntuhan atau patahan-patahan batu andesit yang dikumpulkan di sudut lokasi ya teman-teman, persis di bawah pohon mojo. Nah, pohon mojo ini mempunyai cerita yang luar biasa tentang cikal bakal berdirinya kerajaan Mojopahit ya teman-teman. Nah, batu-batu ini seperti ini teman-teman ya, sisa-sisa daripada reruntuhan Candi Surawana yang ada di tempat ini. Nah, kali ini kita akan menelusuri seperti yang teman-teman lihat di depan. Nah, itu adalah penampakan daripada Candi Surawana yang merupakan salah satu sisa bangunan kuno yang ada di tempat ini. Tepatnya kita berada atau sisa-sisa peradaban di era kerajaan Majapahit, tepatnya di abad ke-14 teman-teman. Nah, jadi depan nanti kita akan ke sana, kita akan mendekat, kita lihat seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat banyak sekali patahan-patahan batu andesit yang seperti teman-teman lihat ya. Ini arca-arca sejenis makara ya teman-teman, berbentukkan sebuah dewa sopo iki ya teman-teman ya. Ini jadi benda-benda seperti ini itu banyak diketemukan di tempat ini ya teman-teman. Jadi Candi Surawana ini merupakan sisa bangunan yang masih berdiri, yang masih kita dapat kita nikmati, dapat kita lihat sampai detik ini ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah penampakan daripada Candi Surawana yang berada di Desa Cangu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Nah, kita lihat, kita mendekat. Jadi candi ini berbahankan batu andesit, dan menurut informasi dari berdasarkan kitab Negara Kartagama bahwa Candi Surawana ini ada sebagai simbol apa itu yang namanya penghargaan ya teman-teman, atau bisa dibilang sebagai kalau pendarmaan untuk Raja Wengker yang pada masa itu di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit teman-teman. Jadi bentuk daripada Prabu Hayam Wuruk membuat candi ini sebagai salah satu bentuk penghargaan khusus terhadap Raja Wengker pada abad ke-14 teman-teman. Nah, jadi untuk badan candi itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang seperti teman-teman lihat. Nah, tiap sudutnya ada ukiran arca teman-teman, tapi tidak utuh lagi, tinggal kakinya saja seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini penampakan daripada arca yang ada di pahatan-pahatan yang ada di pojok-pojok atau di suku candi. Dan ada ini teman-teman, hewan khas
seperti ini. Ini ciri khas hewan yang apa dia, mitologi yang kemungkinan besar bisa dibilang selalu ada di dalam ukiran-ukiran candi di era abad ke-14 atau di era kerajaan Majapahit ya teman-teman. Ini sejenis domba yang mempunyai apa teman-teman ya, kuping yang lebar teman-teman. Jadi sama dengan jenis hewan yang dikendarai oleh Dewi Sitala teman-teman. Dewi Sitala yang berada di mana itu, yang dia kayak di Pentirtaan Geneng teman-teman. Jadi Dewa Sitala itu terkenal dengan nama atau mitologinya sebagai dewa penyembuhan. Sekeliling badan candi seperti ini teman-teman, penuh dengan hiasan atau ukiran-ukiran pahatan-pahatan beralifkan, ada sulur, gelung, terus motif bunga. Dan di atasnya teman-teman, di atas itu saya dangakkan teman-teman. Nah, biasanya ukiran-ukiran atau pahatan yang ada di badan candi itu merupakan salah satu cerita kehidupan di masa itu teman-teman. Jadi mempunyai alur cerita tentang suasana atau waktu kejadian di era-era tertentu atau di masa-masa itu teman-teman. Pak, wah anak cewek ya. Ke budi? Saking budi? Oh papar. Oh papar. Nah teman-teman, ada pengunjung cewek dan cowok dari papar teman-teman. Nah itu perlu kita acungi jempol untuk melestarikan atau menguri-uri warisan leluhur yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Jadi kita jaga, kita rawat, dan tetap kita menguri-uri bahwa peradaban kuno di masa lalu itu apa itu teman-teman, perlu kita lestarikan dan kita jaga biar tetap terawat atau anak cucu kita nanti bisa menikmati ya teman-teman. Nah ini teman-teman, di depan ini adalah anak tangga masuk atau anak tangga untuk naik ke atas. Jadi Candi Surawono ini hanya tersisa itu untuk bagian bawahnya saja ya teman-teman. Jadi yang atas itu sudah nggak ada, yang sana teman-teman. Nah di atas itu sudah nggak ada, tinggal bawahnya saja. Ini penampakan daripada Candi Surawono ya, seperti ini. Nah tiap-tiap sudut ada seperti ini teman-teman ya. Ini ukirannya hampir sama, dan ini juga teman-teman. Maaf ya teman, untuk menjelaskan satu persatu saya sendiri juga kurang paham motifnya apa, terus jenis-jenisnya apa, saya juga kurang paham. Saya hanya mereview tempat untuk menginformasi buat teman-teman semua bahwa peradaban kuno itu mempunyai nilai seni yang luar biasa. Duh. Nah untuk di badan Candi Surawono ini ya teman-teman, dipenuhi dengan ukiran-ukiran atau apa itu teman, pahatan-pahatan yang penuh dengan gambar-gambar seperti cerita ya teman-teman. Nah itu ada berbentuk hewan, terus seorang raja sedang mengabadi atau memerintahkan kalau nggak salah teman-teman ya. Nah itu jadi relief-relief yang ada di tempat ini, di candi-candi seperti ini, itu menggambarkan kalau peradaban atau kejadian pada
masa itu teman-teman ya. Jadi menceritakan kehidupan di era zaman dahulu. Jadi kalau orang dahulu mempercayai kalau media yang bisa diandalkan untuk membuat atau menceritakan sesuatu dan bisa dianggap awet atau tidak mudah hilang itu dengan menggunakan media batu. Jadi dibahat di batu untuk meninggalkan cerita-cerita kejadian di masa itu teman-teman. Oke, kita keliling, nanti kita akan naik ke atas, kita lihat seperti apa kondisi yang ada di atas ya teman-teman. Dan ini bagian belakang. Jadi setiap sampingnya atau setiap permukaan itu tidak sama teman-teman. Untuk ukiran-ukirannya, jenis-jenisnya, modelnya juga nggak sama. Oke, baik teman-teman, kita naik ke atas, kita lihat seperti apa penampakan Candi Surawono yang dari atas ya teman-teman. Ini arcanya seperti ini, bagian samping. Jenis Dwara Pala ya teman-teman. Kalau yang ini, nah itu teman-teman, arca kala sebagai penumpang. Nah ini teman-teman, kaki candi teman-teman. Growong nih. Nah ini candi ini menghadap ke timur kalau nggak salah ya teman-teman, karena pintu apa itu anak tangganya berada di barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sewu rahayu rahayu rahayu. Nah kita naik teman-teman, kita lihat kondisi di atas Candi Surawono. Ini murni terbuat dari batu andesit teman-teman. Nah seperti ini penampakan atas daripada Candi Surawono teman-teman. Jadi ini seperti altar dan di samping-sampingnya patah-patahan batu andesit yang ditata, yang disusun. Warna sih rek, mantap. Ini penampakan dari depan, dari atas teman-teman. Kemungkinan besar dahulu di atas ini ada sebuah bangunan atau cungkup yang digunakan untuk melakukan beribadah teman-teman ya. Menurut cerita bahwa Prabu Hayam Wuruk pernah menginap di tempat ini ya teman-teman. Jadi Candi Surawono ini beraliran Hindu Siwa teman-teman. Ini batu bata yang ada di bawah ini batu bata biasa teman-teman, bukan batu bata kuno, batu bata era zaman sekarang. Untuk pondasi di atasnya mungkin di waktu dilakukan pemugaran menggunakan batu bata biasa. Oke baik teman-teman, inilah penampakan lokasi Candi Surawono untuk bagian atasnya ya teman-teman. Oke kita turun. Jadi teman-teman, Candi Surawono ini merupakan salah satu peninggalan dari era Kerajaan Majapahit sebagai pendarmaan untuk Raja Wengker yang mangkat pada tahun 1300-an ya teman-teman. Jadi candi ini dibuat pada abad ke-14, tepatnya untuk pendarmaan
ada aliran Hindu Siwa, ada doorbell di pintu 2 teman-teman. Ini seperti doorbell. Aduh, udah. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman. Sekiranya sampai di sini dulu video kali ini. Semoga menginformasi buat teman-teman dan mengedukasi. Mari kita jaga, mari kita lestarikan, kita uri-uri warisan leluhur yang ada di sekitar kita. Saya ajarkan dulu diri apabila ada salah kata dalam menyampaikan narasi tempat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya.